dalam roh dan kebenaran. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan, tolonglah aku. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan, tolonglah aku. Biarlah sinar-Mu menerangi, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Dunia menceritakan kebaikan Tuhan dengan banyak cara. Mentari dengan sinarnya, langit dengan cerahnya, dan angin dengan sejuknya. Kini saatnya bagi kita untuk turut serta menceritakan kebaikan Tuhan. Dengan menjadi saksinya, menyatakan kebenaran Tuhan di tengah dunia. Di hari Minggu ke-11 sesudah Pentakosta ini, kita beribadah dengan tema Gereja Pejuang Kebenaran. Berdasarkan kitab Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29. Pemberita firman Tuhan dalam ibadah ini adalah Pendeta Nyonya Loide Rahmanto Siagian. Kiranya Tuhan Yesus Kristus berkenan akan ibadah dan bakti diri kita hari ini. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Dunia cepat
Lihatlah hati kita senang melihat Sang Kristus di surga celang. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Roma 6 ayat 22 yang menjadi nas pembimbing untuk kita dalam ibadah ini mengatakan demikian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih, terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Terpuji kuasa Tuhanku, pencipta semesta. Lautan langit gunungmu, hingga turun olehnya. Ku puji nama ciptaannya, lengkaplah dunia. Diisi oleh firman-Nya dan baik semuanya. Ya Tuhan, seluruh dunia berisi karya-Mu. Di mana-mana tertera kuat tangan-Mu. Kegambar yang indah di Kamu, cerminan hikmat-Mu. Oleh-Mu langit pun penuh dan tumpahan menderu. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita, didahului dengan pengakuan pribadi jemaat. Ya Allah Maha Pemurah, seringkali kami lupa untuk menyatakan kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami. Kami justru terbawa dan ikut arus dunia ini. Ampunilah kami ya Allah, perbarui kehidupan kami dan mampukanlah kami untuk dapat terus menyatakan kebenaran-Mu. Amin.
dosa di dalam hati, dikata dan ditinggalkan. Ampunilah dosa kami. Betapa lama umatmu tak sadar bahwa kau hadir, denganmu tak bersekutu. Ampunilah dosa kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, maka disampaikan berita anugerah pengampunan melalui firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal 33 ayat 8 yang mengatakan demikian. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Berdasarkan firman Tuhan ini, selaku pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kepada Tuhan. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, Pencipta cakrawala. Segala serahan kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Wahai langit yang mengatasi segala langit, masyurkanlah Tuhanmu. Yang di atas langit, turut memuji Tuhan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Bersama kita membaca dan mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam surat 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 17. 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 17 yang mengatakan demikian. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia ini. Kemuliaan bagi Allah,
jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, kita bersama mendengarkan kesaksian pujian untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama membaca dan mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, sumber segala rahmat dan kebaikan, hari ini kami membuka hati, hidup, dan kehidupan kami untuk disapa oleh kebenaran firman-Mu. Agar sungguh ya Bapa, kami boleh terus mengikut Tuhan di jalan-jalan yang benar dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup yang Tuhan karuniakan. Karena itu ya Bapa, biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami semua, sehingga firman Tuhan sungguh memberkati kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk bersama kita mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Firman Tuhan pada ibadah saat ini yang dibacakan dari Alkitab terambil dari kitab Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-29 yang menyatakan, 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini, "Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya." Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh
jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagian besar kita pasti tidak asing dengan pepatah kuno yang mengatakan diam itu emas. Diam artinya tidak berbicara. Nah, kenapa demikian? Berdiam kadang merupakan memang sikap yang bijak, mengingat kecenderungan manusia seringkali berkata-kata atau cepat berkata-kata yang tidak baik. Bahkan kadang dalam banyak bicara menunjukkan kebodohan, bahkan mendatangkan kesalahan. Sehingga tepat apa yang dikatakan pepatah kuno itu, diam adalah emas. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tapi ada juga alasan lain mengapa seseorang memilih diam. Mungkin merasa segan atau sungkan dengan orang yang lebih tua. Sehingga ketika ada persoalan, ya udah diam. Gak enak menegur, gak enak untuk menyatakan apa yang benar, karena dia lebih tua dari saya. Kadang-kadang sungkannya melebihi perasaan segan dan takut kepada Tuhan. Atau mungkin, kenapa seseorang berdiam? Mungkin juga karena tidak siap terhadap reaksi orang lain kalau ia nyatakan kebenaran. Gak mau mengambil resiko kalau ada orang lain menolak kebenaran yang disampaikan, sehingga akhirnya diam. Atau mungkin juga kita orang Kristen ini banyak yang tertawan dengan sindrom sukses seperti yang Yunus, Nabi Yunus. Dia mampu mempertobatkan seisi kota Niniwe hanya dengan 8 kata. Kita maunya seperti itu, kadang malas ngomong panjang-panjang, ngomong sedikit langsung selesai. Kalau enggak ya udah diam. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita tersinggung, diliputi rasa marah, tentu lebih baik kalau kita diam daripada kita mengumpat atau marah. Tetapi diam adalah pilihan yang sangat buruk ketika kita dituntut bersuara nyaring menyatakan kebenaran Allah. Diam ketika seharusnya menyatakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, itu bukanlah hal yang baik. Diam di mana seharusnya menegur yang salah, itu bukan pilihan yang tepat. Makanya kalau Tuhan Yesus bilang begini, kita diajarkan dalam Matius 5 ayat 37, Yesus bilang begini, jika ya, hendaklah katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Ini saya pikir pengajaran tentang bagaimana kita bersikap, berani mengambil dan menyatakan pendapat tentang satu perkara. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau hari ini kita membaca Kisah Para Rasul 28 ini, maka kita juga diingatkan tentang keberanian Rasul Paulus menyampaikan kebenaran. Berani berbicara, speak up. Orang-orang muda sering katakan begitu. Nah, pertanyaannya, apa yang terjadi ketika itu sehingga Rasul Paulus harus berani berbicara? Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seperti yang kita ketahui, bahwa gereja mula-mula banyak menghadapi tantangan dan rintangan. Kehadiran gereja pada umumnya, masyarakat ketika itu pada umumnya berprasangka buruk terhadap kehadiran gereja, karena gereja selalu mendapat perlawanan, pertentangan dari orang-orang Yahudi. Karena itu rasul-rasul yang memberitakan firman pun seringkali kena dampaknya, termasuk Rasul Paulus di dalamnya. Sehingga waktu itu ada masa dalam kehidupan Rasul Paulus ketika ia berada di Yerusalem, Rasul Paulus didakwa oleh orang-orang Yahudi, dan bahkan melaporkannya kepada pemerintahan Romawi. Sehingga singkat cerita ketika Rasul Paulus ada di pengadilan, diperiksa, diselidiki perkaranya, mendengarkan perkataan-perkataan orang yang melawan dia, dan mendengarkan juga apa pembelaannya bagi dirinya sendiri, maka singkat cerita dikatakan bahwa Rasul Paulus ini enggak salah.
Kepala pasukan memeriksanya, begitu juga Felix, Festus, Agrippa. Lalu mereka semua bilang, gak ada kesalahan pada orang ini. Dia ini adalah orang yang jujur, tenang, bersih hati nuraninya, dan orang baik-baik. Gak pantas ia mendapatkan hukuman mati seperti tuntunan orang-orang Yahudi. Sehingga akhirnya pemerintah Roma lebih menjatuhkan hukuman bagi melepaskan Rasul Paulus dari hukuman mati. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, pertanyaannya kemudian adalah, lalu bagaimana reaksi orang-orang Yahudi yang menuntut Rasul Paulus ketika itu? Apakah mereka legowo, apakah mereka terima Rasul Paulus dibebaskan? Oh enggak, mereka marah. Mereka menentang pemerintah Romawi dan mengajukan minimal Rasul Paulus harus dipenjara seumur hidup. Begitu tuntunan mereka. Sehingga Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam kisah ini kemudian diceritakan bahwa Rasul Paulus akhirnya ada di Roma. Dalam rangka apa? Dalam rangka naik banding atas perkaranya. Itu cerita yang kita baca hari ini. Bagaimana Rasul Paulus akhirnya tidak terima atas apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang hendak menjebloskannya ke penjara, bahkan ke tiang gantungan. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, lalu apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus di Roma? Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam cerita ini lalu dikatakan bahwa Rasul Paulus berusaha menjalin komunikasi dengan komunitas orang Yahudi yang ada di Roma. Bayangkan itu, dia baru saja hendak dijebloskan ke penjara oleh komunitas orang Yahudi yang ada di Yerusalem. Sekarang dia begitu sampai di Roma, lalu dia mencari komunitas orang Yahudi, orang-orang terkemuka Yahudi yang ada di sana juga. Bukankah ini keberanian? Apa yang Paulus mau lakukan? Dia mau ceritakan tentang apa kebenaran yang ada dalam dirinya. Dia gak mau diam. Dia gak mau lari dari persoalan, tapi dia mau jelaskan sebenarnya betul dia gak pernah melanggar yang namanya adat istiadat orang Yahudi. Dia tak pernah melakukan apa yang salah dalam aturan-aturan Yahudi itu. Karena itu dia memilih untuk berbicara. Mungkin bagi kita secara manusia seharusnya Rasul Paulus menghindar. Harusnya dia menjauhkan diri dari komunitas orang Yahudi, karena orang-orang Yahudi di mana-mana tempat gak suka sama penginjilan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Tapi dalam perkara ini Rasul Paulus lebih memilih untuk berbicara, menyampaikan kebenaran yang ia punya. Jadi kalau dalam cerita kita ini dikatakan tadi bahwa ada rombongan besar, sekumpulan orang datang bertemu dengan Rasul Paulus lalu mengadakan percakapan dari pagi hingga sore. Kalau bukan orang yang berani, punya nyali, saya pikir akan menghindar dari pertemuan-pertemuan seperti ini. Tapi Rasul Paulus punya prinsip, kalau ya bilang ya, kalau enggak bilang enggak. Sampaikan kebenaran yang kita lakukan dan kita hidupi. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berdasarkan kisah ini lalu pertanyaannya bagi kita, apa yang patut kita renungkan bagi kehidupan beriman kita? Yang pertama, dalam kehidupan ini bukan hal yang mudah untuk kita hidup dalam kebenaran. Betul apa enggak? Susah loh hidup jujur, susah loh hidup benar, susah loh mengakui kita salah. Kadang-kadang kita walaupun sudah benar, ketika dihadapkan dengan situasi yang kredit, yang sukar, kadang-kadang kita lebih memilih diam. Kenapa? Kita takut menyatakan kebenaran kita, apalagi harus berhadapan dengan banyak orang. Apalagi kita berhadapan dengan dunia yang kadang-kadang lebih mencintai dan menyukai ketidakbenaran. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, betul kita memang menyukai kebenaran itu, tetapi menyuarakan kebenaran itu seringkali kita memilih untuk diam aja deh. Kita kadang-kadang kehilangan nyali, kita kadang-kadang kehilangan keberanian. Kenapa? Karena ada resiko di dalamnya. Ketika kita menyatakan kebenaran belum tentu kita diterima.
Bisa jadi kita ditolak, bisa jadi kita ditentang. Kadang-kadang ketika kebenaran disampaikan bukannya muncul kesadaran dan pertobatan, bahkan melainkan kadang-kadang yang muncul kebencian dan permusuhan. Bukan orang menjadi kawan, tetapi justru menjadi lawan ketika kebenaran dinyatakan. Dan saya pikir ini sering kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan dengan orang-orang yang dekat dengan kehidupan kita, ketika kita menyatakan kebenaran bukan diterima tetapi ditolak. Itu fakta. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak orang merasa, kenapa saya harus melakukan ini? Ada banyak orang yang akhirnya enggan melakukan karena berpikir apa baiknya, apa untungnya bagi saya. Saya rugi loh. Ada resiko yang harus dipikul di sana. Sehingga orang akhirnya malas berbicara tentang apa yang benar. Nah, Alkitab dengan tegas mengatakan kepada kita bahwa Tuhan Allah tidak hanya memanggil kita untuk melakukan kebenaran, tetapi juga untuk menyatakan dan menyuarakan kebenaran itu di tengah-tengah kehidupan manusia yang hidup dalam ketidakbenaran. Tidak cukup bagi kita hanya hidup dengan benar, tetapi juga harus berani memilih untuk menegur orang yang melakukan apa yang salah. Berani menyatakan apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang menjadi kebenaran Injil bagi kehidupan manusia. Dan itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kita hari ini. Dan banyak tokoh-tokoh Alkitab ketika mereka memilih melakukan apa yang benar, menyuarakan kebenaran, maka di sana kehidupan menghadapi banyak tantangan. Yohanes Pembaptis misalnya, ketika dia menyuarakan kebenaran, betul ada orang yang mendengarkan itu dan kemudian bertobat, tetapi ada juga yang menyimpan dendam dan menunggu akan membalaskan teguran itu, kebenaran yang disampaikan itu. Sehingga dicatatkan dalam Alkitab, akhirnya Yohanes Pembaptis harus kehilangan nyawanya karena ia menyuarakan kebenaran kepada Raja Herodes. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu kalau kita berani menyatakan kebenaran, maka yang harus kita siapkan adalah juga keberanian dan kemauan untuk berkorban. Hari ini Minggu tanggal 16 Agustus dan besok adalah tanggal 17 Agustus. Kita memperingati hari ulang tahun Indonesia, Republik Indonesia yang kita cintai ini yang ke-75 tahun. Dan kalau kita merayakan ulang tahun negeri tercinta kita ini, maka kita hendak diingatkan bahwa semua ini bisa terjadi karena ada pejuang-pejuang bangsa yang berani berbicara, yang berani menyuarakan kebenaran, yang berani bertindak, yang berani melawan penjajahan, yang berani melawan ketidakbenaran. Jadi ini dua panggilan yang betul-betul harusnya menyemangati kita semua untuk menyuarakan kebenaran di tengah-tengah kehidupan ini. Supaya semangat kemerdekaan, semangat kepahlawanan, semangat membela yang benar, boleh sungguh-sungguh kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, lalu pertanyaannya mungkin bagi kita, kalau kita sampaikan kebenaran kemudian ditolak dan ditentang, sia-siakah kebenaran itu? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, tidak ada yang sia-sia. Sekalipun kebenaran itu tidak diterima, tapi tetaplah bersikap benar dan tetaplah suarakan kebenaran itu. Karena sungguh Roh Kudus akan terus bekerja dalam hati setiap orang yang mendengarkan kebenaran itu. Kalau firman Tuhan katakan demikian. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, tidak ada kebenaran firman yang disampaikan menjadi sia-sia. Tuhan melalui kuat kuasa Roh Kudus-Nya akan menolong, akan bekerja melalui firman yang diberitakan itu. Bukan kita, tetapi Tuhan sendiri yang akan mengubahkan setiap hati. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, kalau minggu ini tema firman Tuhan untuk kita adalah temanya Gereja Pejuang Kebenaran, lalu diberikan tanda tanya.
Maka saya pikir kita jawablah pertanyaan itu dengan tindakan kita sehari-hari. Bahwa sungguh gereja, baik sebagai lembaga, baik sebagai pribadi-pribadi, kiranya sungguh-sungguh GPIB berjuang untuk kebenaran. Melakukan kebenaran, menyuarakan kebenaran, dan berpihak pada kebenaran. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Betapa kita tidak bersyukur bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau pada bukit lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, bersenda kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli, dengan hati dan mulut dan dengan sikap sempurna. Masing-masing orang berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersehati menyampaikan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk sapaan firman-Mu yang kembali mengingatkan kami supaya dalam kehidupan ini kami boleh sungguh-sungguh berani menyuarakan kebenaran, terutama kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari. Supaya sungguh ya Bapa, ada semangat dalam diri kami, memiliki rasa takut akan Tuhan, melebihi takut akan apapun yang ada di dunia ini. Sehingga kebenaran firman Tuhan yang kami hidupi tidak kami pendam untuk diri sendiri, tetapi juga kami sampaikan dan beritakan di mana Tuhan panggil dan tempatkan kami masing-masing. Sehingga kebenaran firman itu boleh terus hidup dan dihidupkan, dan terus semakin hari boleh menjadi rema di tengah-tengah kehidupan kami, kehidupan keluarga, gereja, bahkan bangsa kami. Terima kasih ya Bapa, biarlah apa yang dilakukan Paulus, bahkan pejuang-pejuang bangsa kami yang berani membela yang benar, boleh menjadi semangat bagi kami untuk terus juga berjuang,
melakukan dan menyuarakan kebenaran di tengah-tengah kehidupan ini. Ya Allah ya Tuhan, tengah ibadah ini kami juga bersama berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati bangsa dan negara ini dengan berkat yang asalnya daripada surga, supaya segala kebaikan, kemurahan, cinta kasih boleh melimpah di tengah-tengah bangsa kami. Sekalipun kami berbeda satu dengan yang lain, kami boleh hidup berdampingan, saling menopang dan saling menghargai satu dengan yang lain. Sehingga demikianlah ya Bapa, bangsa ini boleh tinggal tentram dalam berkat dan rahmat yang asalnya daripada Tuhan. Demikian juga kami doakan pemimpin-pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo bersama seluruh jajaran-jajarannya. Kiranya Tuhan tolong pemimpin-pemimpin yang Tuhan pilihkan untuk memilih perjalanan bangsa kami ini, supaya mereka boleh sungguh ada dalam kesadaran bernegara yang baik, supaya sungguh mengusahakan kesatuan di antara kami, memimpin bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Terima kasih Bapak, demikian juga kami berdoa untuk gereja Tuhan GPIB, baik secara sinodal, mupel maupun gereja-gereja lokal. Tuhan memberkati. Dalam kerja layan senantiasa boleh terus tersemangati, semangat melayani boleh terus terpelihara, sehingga demikianlah pelayanan boleh terus dikerjakan dengan semangat dan kekuatan yang asalnya daripada Tuhan. Terkhusus Bapak kami doakan untuk pelayanan di gereja GPIB Maranatha Jemaat Denpasar. Tuhan kiranya memberkati, menolong dan menopang, supaya setiap orang boleh ambil bagian di dalamnya. Demikianlah kami saling menopang dan bersama-sama mengerjakan pelayanan ini, demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga kami doakan untuk seluruh jemaat-Mu, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, kiranya Tuhan memberkati. Biarlah Engkau Allah, Allah yang hadir di tengah kehidupan keluarga-keluarga, sehingga setiap keluarga boleh hidup harmonis, saling mengasihi satu dengan yang lain. Sehingga keluarga-keluarga boleh sungguh menjadi gambaran gereja yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Demikian juga kami doakan untuk pekerjaan-pekerjaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Bahkan usaha mereka Tuhan memberkati, supaya ada anak-anak-Mu tetap ada dalam keyakinan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan anak-anak-Mu yang telah bekerja dan berusaha. Setiap orang akan Tuhan berkati, setiap usaha akan Tuhan perhatikan. Sehingga demikianlah anak-anak-Mu bekerja dalam pengharapan, dalam keyakinan bahwa mereka tidak pernah bekerja seorang diri, tapi ditopang dan ditolong oleh kuat kuasa Tuhan. Demikian juga anak-anak yang sedang sekolah online, kiranya Tuhan memberkati. Tuhan berikan kesungguhan, ketekunan bagi anak-anak kami. Barangkali mereka bosan dan jenuh dengan situasi hidup mereka saat ini Tuhan. Kuatkan hati anak-anak kami. Berikan mereka kesabaran dan juga ketulusan menjalani suasana hidup yang sedang berubah ini. Sehingga walaupun keadaan seperti ini, anak-anak kami tetap bahagia dan mau belajar. Demikian juga Tuhan kami doakan untuk pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung ini, melanda kehidupan dunia dan juga bangsa kami, bahkan Pulau Bali kami. Kasihani kami ya Bapa, tolong kami ya Tuhan. Biarlah kiranya hikmat Tuhan menolong, supaya sungguh dalam waktu yang dekat ditemukan obat yang pas untuk menangani pandemi ini, sehingga kehidupan kami boleh kembali normal. Kasihani kami Tuhan, luputkan kami ya Bapa, lindungi kami, lindungi jemaat-Mu, sehingga demikianlah kami terus bertahan dan bahkan melewati pandemi ini dengan selamat yang daripada Tuhan. Karena itu kami doakan untuk semua tenaga medis, Tuhan kiranya memberkati, supaya dalam pertolongan Tuhan mereka boleh tetap bekerja dengan tulus, mereka boleh terus mengusahakan yang terbaik demi kemanusiaan. Terima kasih ya Bapak, demikian juga segenap anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan pada minggu ini, kiranya Tuhan memberkati. Baik pemandu lagu, pemain organ, pianis, presbiter, tim multimedia, kiranya Tuhan juga memberkati. Supaya segenap anak-anak-Mu senantiasa melihat panggilan Tuhan untuk melayani dengan sukacita. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah memberi persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Ingatlah firman Tuhan di dalam kitab 1 Tawarik 16 ayat 29 yang menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Sambil memberikan persembahan syukur, kita memuji dan memuliakan Tuhan dan bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi 161 bait 1 dan 2. bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu,
Jemaat Tuhan, marilah berdiri dan menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Inilah persembahan kami ya Tuhan, bentuk ungkapan syukur dan kesaksian kami atas kasih dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terimalah dan ajarlah kami untuk senantiasa memberi dan bersyukur dengan ketulusan hati. Amin. Jemaat disilakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian untuk mengikuti warta jemaat hari ini, Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sebagai berikut. Majelis Jemaat GPIB Maranatha di Denpasar, Bali mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-11 sesudah Pentakosta, khususnya kepada Bapak Ibu warga jemaat yang melaksanakan ibadah di rumah masing-masing keluarga. Peneguhan dan pemberkatan perkawinan. Akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan perkawinan bagi 1. Saudara Aditya Warman D. Loban, anggota jemaat di sektor pelayanan Bethesda, dengan Saudari Putu Hera Setianingsih, anggota jemaat di sektor pelayanan Bethesda. Pada hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2020, pukul 10.00 WITA, bertempat di GPIB Jemaat Maranatha Denpasar. Penggembalaan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020, pukul 15.00 WITA, bertempat di GPIB Jemaat Maranatha Denpasar. 2. Saudara Markus Asner Korinsius, anggota jemaat GBI Glow Fellowship Center Jakarta, dengan Saudari Elizabeth Victoria Roja, anggota jemaat di sektor pelayanan Kalvari. Pada hari Jumat, tanggal 21 Agustus 2020, bertempat di GPIB Jemaat Bukit Moria, Jakarta Selatan. Peneguhan dan pemberkatan perkawinan tersebut dapat dilaksanakan apabila tidak ada persoalan atau keberatan dari warga jemaat dan semua persyaratan lengkap. Untuk menghentikan penyebaran pandemi COVID-19, maka untuk kebaikan dan keselamatan kita bersama, kami mohon perhatian warga jemaat. Marilah kita bersama-sama mendukung penuh upaya pemerintah untuk menghentikan penyebaran pandemi COVID-19 dengan mentaati protokol kesehatan, dimulai dari diri kita sendiri. Wajib menggunakan masker bila berada di luar rumah, selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, dan harus tetap menjaga jarak fisik, menerapkan physical distancing, dan tetap menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, serta melaksanakan perilaku hidup sehat dan bersih. Marilah kita bersatu hati, tetaplah berdoa agar Tuhan Yesus Kristus melalui kasih-Nya memberikan kita kekuatan untuk berjuang mengakhiri pergumulan tentang pandemi COVID-19. Demikian warta jemaat hari ini. Majelis Jemaat GPIB Maranatha Denpasar, Bali mengucapkan selamat memasuki minggu ke-11 sesudah Pentakosta. Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat senantiasa mengasihi dan memberkati kita bersama. Terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri. Kita masuk dalam amanat pengutusan yang hari ini mengatakan kepada kita, Tuhan memanggil dan mengutus kita di tengah dunia untuk berjuang dan menyatakan kebenarannya. Siapkanlah diri,
dan berjuanglah bersamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anak sekalian, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.